Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih terus-menerus memberikan kita rahmat dan karunia yang tiada terhingga. Salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berselawat dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Taubi, jumpa lagi dengan saya Wak Ngah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai jalan taubat. Marilah kita buka diskusi kita dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Taubi, diskusi kita adalah mengenai jalan taubat. Taubat ini sangat sering kita sebutkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan pada umumnya orang akan mengatakan taubat ketika dia mengerjakan atau berbuat satu kesalahan. Nah, taubat ini berasal dari bahasa Arab yaitu taba yatubu taubah, yang artinya adalah kembali. Dengan pengertian luasnya, kembali kepada asal atau kampung akhirat di mana asal segala sesuatu bermula, atau kembali kepada Allah Sang Maha Pencipta. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, Innahu kana tawwaba. Sungguh Dia adalah Maha Penerima Taubat. Artinya si manusia tadi mesti harus kembali kepada Allah. Dan ini telah Allah cantumkan di dalam surat An-Nasr di ayat yang ketiga. Sahabat Taubi, nah jalan taubat ini paling sedikit ada dua jalan, dua cara yang akan kita diskusikan. Jalan yang pertama adalah bahwasanya Allah telah meletakkan jalan yang paling utama, jalan yang paling agung untuk kembali kepadanya di dalam surat Al-Fatihah, yang mana surat ini sangat sering sekali kita baca di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam sholat pun berulang kita baca. Setiap rakaat dari sholat itu pasti kita membaca surat Al-Fatihah. Artinya wajib untuk dibaca. Nah, ketika kita paham bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah wajib, maka tentu kita harus betul-betul belajar untuk memahami apa makna tersirat yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu. Surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, di mana ayat yang pertama Allah letakkan rahasia untuk jalan kembali kepadanya. Ayat yang pertama Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan pada kalimat ataupun ayat yang pertama ini, Allah letakkan rahasia alam semesta beserta isinya. Namanya pun rahasia, ya tentu harus ada pembukanya gitu kan. Ada paling tidak si Anu punya rahasia, tentu kalau nggak diceritakan maka yang lain nggak tahu. Tapi Allah di sini Allah letakkan rahasia alam semesta ini. Tentu harus dibuka makna tersiratnya di situ ya. Nah, ternyata alam semesta yang Allah ciptakan beserta isinya ada makna tersirat yang harus dibuka oleh manusia. Tapi di ayat yang pertama sudah Allah sebutkan di situ. Tentu untuk membukanya adalah dengan mengucapkan Bismillah. Dengan mengucapkan dengan nama Allah. Nah, secara johir
harus diucapkan nama Allah tadi. Bismillah dengan nama Allah secara johir harus kita ucapkan, karena ini sangat berkaitan erat dengan dengan johir si manusia yang kita kalam-kalamkan, yang kita sebutkan di dalam melalui mulut kita. Nah, tentu untuk menyambungkan kalam yang tadi ke sisi batin manusia, karena manusia itu kan terdiri dari dua sisi, ada johirnya, ada batinnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, maka makna tersirat untuk menyambungkan kalam tadi kepada sisi batinnya si manusia, dia mesti harus minta tolong. Ibaratkan kita butuh sesuatu, pasti kita minta tolong. Udah tahu kita kata kuncinya, tapi kita nggak minta tolong juga, kan kelewat juga itu namanya ya. Maka ketika kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara sir si manusia tadi harus membisikkan kepada dirinya, kepada batinnya, tolong ya Allah, agar sinkron antara johir dan batin si manusia tadi. Nah, sahabat Tobi, dan tentunya untuk membahas, mendiskusikan ayat yang pertama ini, tidaklah bisa kita hanya membaca literatur-literatur yang ada atau langsung berguru kepada YouTube dengan sumber-sumber yang lain, tidak ya. Karena namanya pun rahasia, pasti yang mengetahui rahasia, yang menyampaikan rahasia tersebut kepada yang lain. Artinya manusianya itu adalah manusia yang hidup, yang paham betul dengan ruhani surah Al-Fatihah itu. Nah, sahabat Tobi, kemudian jalan taubat yang kedua adalah tentu mengetahui atau mengenal sholat secara detail. Karena ini kan yang paling sering dalam kehidupan kita. 5 kali kita kerjakan dalam sehari semalam, tapi kita nggak ngerti makna rahasia yang terkandung di dalamnya. Nah, sholat ini adalah sebagai penghubung kepada Allah ya. Sisi kalau tadi kita bilang tadi johir ke batin dengan Bismillahirrahmanirrahim, penghubung adalah tolong ya Allah. Sementara di dalam sholat ini pun mesti kita juga harus memahamkannya di dalam diri kita. Nah, sahabat Tobi, dan ini berkaitan juga dengan surah Al-Fatihah, khususnya yang ada pada ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Di mana pada ayat yang pertama ini, pada kalimah ini dibagi kepada 4 bahagian. Yang pertama itu adalah bismi, di mana makom ini kalau yang sering kita dengar dinamakan adalah sebagai makom syariat, dan begitulah yang disampaikan oleh guru-guru kita kepada kita secara bersanad dan bersambung. Nah, pada makom ini dinamakan sebagai makom syariat. Disinilah mulai hukum-hukum Islam ditegakkan. Otomatis yang pertama menegakkan hukum Islam itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Dia adalah sebagai manusia pertama yang mengenal dan mengerti betul dengan ilmu isim. Maka dia turun ke dunia, di mana sholatnya adalah sholat subuh yang terdiri dari 2 rakaat. Artinya kan menuju gelap ke terang, menyongsong kehidupan. Nah, kemudian pada kalimah yang kedua adalah Allah dengan makom tarekat. Nah, pada makom ini mulailah iman yang ada pada sisi batin manusia mengalir, dijohirkan oleh lisan, saling mengenal antara johir dan batin. Ketika johir dan batin antara Islam dan iman saling mengenal, maka itulah yang dinamakan dengan Islam kafah. Terhubung antara johir dan batinnya, Islam dan iman sama-sama untuk mengenal Allah di sini ya. Nah, sahabat Tobi, dan ini bersesuaian dengan kisah Nabi Ibrahim, di mana kisah Nabi Ibrahim ini ketika dia mencari Tuhan itu penuh dengan tantangan yang begitu sangat luar biasa juga ya, di mana sholatnya adalah zuhur 4 rakaat. Nah, di makom yang ketiga adalah Ar-Rahman dengan makom hakikat, di mana sisi keilmuan batin mulai disampaikan, dikalamkan, dan ini bersesuaian dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana sholatnya adalah asyar
4 rakaat. Dan yang terakhir adalah Ar-Rahim dengan makom ma'rifat, di mana sumber hakikat ilmu mengalir dan lengkap. Dan ini bersesuaian dengan kisah Nabi Isa alaihissalam, di mana sholatnya adalah maghrib 3 rakaat terang ke gelap. Sahabat Tobi, sebagai kesimpulan bahwa yang pertama, taubat itu berarti kembali kepada Allah. Yang kedua adalah jalan taubat yang paling utama itu adalah dengan belajar mengenal dan mempraktekkan Bismillahirrahmanirrahim serta memaknainya di dalam sir. Tolong ya Allah untuk menyambungkan antara zahir dan batin. Yang ketiga adalah jalan taubat yang kedua adalah dengan mengenal, belajar, memahami dan mempraktekkan sholat, karena rahasianya sudah Allah letakkan pada surah Al-Fatihah, khususnya di ayat yang pertama. Sahabat Tobi perlu dan bahkan wajib untuk berjumpa langsung dengan ahli silsilah yang paham betul dengan ruhani surah Al-Fatihah, dan begitu juga dengan ruhani sholat yang tersambung atau wusul ilallah. Segala silap kata dalam penyampaian mohon kiranya dimaafkan, dan kepada Allah juga kita minta ampun dan minta tolong. Sahabat Tobi, untuk lebih lengkapnya lagi mengenai penjelasan masalah materi ini, ada referensi yang kami cantumkan di dalam website kami, yaitu di Tobi My ID, yang menceritakan mengenai rahasia dari Bismillahirrahmanirrahim, dan secara keseluruhan adalah surah Al-Fatihah, dan begitu juga mengenai ruhani sholat. Nah, sahabat Tobi, marilah kita tutup diskusi singkat kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bissawab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.